Hanya dalam beberapa minggu, Presiden Donald Trump merubah haluan hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dari yang sebelumnya bertolak belakang kini menjadi mesra. Perubahan itu terjadi setelah berbagai dinamika. Mulai dari telepon antara Trump dan Putin, pertemuan delegasi Moskwa dan Washington, dukungan Amerika Serikat kepada Rusia di PBB, sampai terjadinya cekcok antara Trump dan Zelensky. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah Trump memerintahkan penangguhan bantuan militer dan pemberian informasi intelijen Amerika Serikat kepada Ukraina. Selain untuk menekan Ukraina, kebijakan Trump itu secara tak langsung ikut menyumbang perlindungan bagi Rusia dan menempatkan Moskwa sebagai pihak yang diuntungkan dalam medan perang. Kira-kira apa saja kebijakan Trump yang seolah menunjukkan keberpihakannya pada Rusia? Perubahan narasi dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia dilontarkan tak hanya oleh pejabat Washington, namun juga para petinggi Moskwa. Dulu, Rusia menggambarkan Amerika Serikat sebagai dalang kejahatan ketika berada di bawah kepemimpinan Presiden ke-46 Amerika Serikat, Joe Biden. Kini, sejumlah pejabat Rusia melunakkan pandangannya terhadap Washington dengan menyebut Amerika Serikat tidaklah sama dengan Eropa. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov misalnya. Pada Januari 2025, Lavrov masih menyampaikan kecamannya terhadap Amerika Serikat dengan sebutan negara hegemonik dan egois. Namun, hanya dalam beberapa minggu pada awal Maret 2025, Lavrov menyebut yang membawa penyakit ke Rusia bukanlah Amerika Serikat, melainkan Eropa. Menurut Lavrov, Amerika Serikat telah berubah haluan dari dalang kejahatan menjadi pengamat tak bersalah. Orang nomor satu di Rusia, yakni Presiden Vladimir Putin pun bahkan juga menyuarakan pernyataan bernada pro-Amerika Serikat dalam sebuah kesempatan yang tak terduga. Pada Jumat 28 Februari 2025, dalam pertemuan tahunan Badan Intelijen Rusia (FSB), Putin menyuarakan harapannya terhadap pemerintahan Presiden Trump. Putin bahkan menyebut Amerika Serikat sebagai mitra Rusia. Padahal selama ini FSB merupakan salah satu alat Rusia untuk melawan Barat. Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений. Но постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинские, и другие региональные кризисы. Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи. Отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений. Perubahan narasi pandangan Rusia terhadap Amerika Serikat juga dituangkan dalam siaran-siaran televisi Moskwa. Dalam salah satu program televisi, Moskwa menggambarkan Eropa sebagai partai perang yang telah kalah bersaing dengan tiga kekuatan dunia, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Namun, sejumlah pihak tak terkejut dengan perubahan besar itu. Pasalnya, sudah sejak lama perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah menanamkan bisnisnya di Rusia, bahkan sejak era Uni Soviet. Selain itu, karena adanya pandangan dualitas dari Rusia terhadap Amerika Serikat yang sudah eksis sejak lama. Di satu sisi, Rusia memandang Amerika Serikat sebagai rival. Namun, di lain sisi, Washington juga dipandang sebagai negara yang patut ditiru. Baik dari kehebatan ekonominya maupun keangkuhannya di panggung dunia. Ditambah, Rusia dan Amerika Serikat juga memiliki sejumlah kesamaan, mulai dari eksekutif yang kuat, kebijakan proteksionis, angkatan bersenjata yang besar, situasi ekonomi pasar, dan lembaga penegak hukum yang kuat. Namun, perubahan itu juga tak menutup kritik dari para pendukung perang yang menyebut perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat sebagai bentuk pengkhianatan. Mereka menyinggung bahwa selama ini senjata, tank, dan alutsista dari Amerika Serikat telah menewaskan para tentara Rusia di medan perang. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan Trump yang membuat hubungan Amerika Serikat dan Rusia kini semakin harmonis?
Ada sejumlah hal yang dilakukan Trump dan bawahannya untuk Rusia, baik dari perubahan kebijakan maupun aksi di panggung dunia. Hal pertama yang memicu rekonsiliasi adalah sambungan telepon yang terjadi antara Trump dan Putin pada 12 Februari 2025. Kedua, delegasi Rusia dan Amerika Serikat bertemu tanpa melibatkan Ukraina serta Eropa pada 18 Februari 2025 di Riyadh, Arab Saudi. Kemudian, dalam pemungutan suara PBB pada Senin 24 Februari 2025, Amerika Serikat menunjukkan keberpihakan pada Rusia dengan menolak dan memveto resolusi yang menyerang Moskwa. Seiring dengan semua dinamika itu, Presiden Donald Trump juga beberapa kali melempar kritik terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mulai dari tudingan bahwa Ukraina lah pihak yang memulai perang, kemudian menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu, dan mencemooh Ukraina dengan menyebut tak mampu melakukan diplomasi dengan Rusia. Salah satu klimaks perpecahan antara Amerika Serikat dan Ukraina terjadi pada Jumat 28 Februari 2025. Saat itu, Zelensky bertandang ke Gedung Putih Washington untuk mengajukan proposal kerjasama tentang mineral langka. Melalui kesepakatan itu, Amerika Serikat memiliki hak untuk menambang mineral langka Ukraina sebagai bayaran atas bantuan yang telah diberikan selama 3 tahun belakangan. Namun kunjungan itu justru berubah menjadi luapan emosi yang meledak-ledak setelah Zelensky beradu mulut dengan Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Akhirnya, Zelensky terusir dan pulang dengan tangan kosong. Beberapa hari setelah cekcok di Gedung Putih, Trump memerintahkan penangguhan semua bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina pada Senin 3 Maret 2025. Tak berhenti sampai di sana, Trump juga memerintahkan CIA untuk menghentikan pembagian informasi intelijen Amerika Serikat untuk Ukraina pada Rabu 5 Maret 2025. Padahal informasi intelijen Amerika Serikat itu berguna untuk melacak pergerakan militer Rusia, membantu Ukraina menetapkan sasaran di Moskow, dan memberikan peringatan dini serangan dari Rusia. Meski Ukraina masih memiliki sumber intelijen lainnya dari Eropa, namun tak semua satelit Eropa memberikan informasi pergerakan militer Rusia. Semua kebijakan Amerika Serikat itu tak lain menjadi bagian dari strategi Trump menekan Zelensky untuk mau kembali ke meja perundingan dan berkompromi dengan tuntutan yang dibuat Trump. Tujuan Trump hanya satu, yakni mengakhiri perang Rusia dan Ukraina sesuai tuntutannya. Sementara di lain sisi, tuntutan yang dibuat Trump tampaknya sedikit banyak lebih menguntungkan Rusia ketimbang Ukraina. Amerika Serikat seolah melindungi Rusia dengan berbagai kebijakan tekanan yang diarahkan pada Ukraina. Mulai dari keberpihakan Amerika Serikat terhadap Rusia di PBB, penangguhan bantuan militer, sampai dihentikannya penyaluran informasi intelijen CIA kepada Ukraina. Kini, Eropa dan Ukraina sedang memutar otak untuk kembali mendapatkan hati Trump dengan tetap mempertahankan tujuan mereka. Kira-kira, bisakah Ukraina menahan tekanan dari Amerika Serikat? Ataukah Ukraina pada akhirnya akan berkompromi dengan keinginan Trump? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.